Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar IPAS bab 7 tentang bagaimana mendapatkan semua keperluan kita. Setiap makhluk hidup memiliki kebutuhan. Misalnya, kebutuhan paling mendasar adalah makanan dan tempat tinggal. Setiap manusia juga memiliki kebutuhan yang lainnya. Pernahkah kamu merasa lapar atau merasakan haus? Ada yang pernah merasakan lapar atau haus? Atau ada yang tidak pernah merasakan lapar dan haus? Jika kalian merasakan lapar atau haus, apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian butuhkan? Ya, kalian membutuhkan makanan dan minuman. Makanan dan minuman untuk menghilangkan rasa lapar dan haus. Jadi ini dinamakan kebutuhan. Apakah kebutuhan manusia hanya makan dan minum? Yuk, simak baik-baik materi selanjutnya. Apa sih kebutuhan manusia itu? Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia atau keinginan manusia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Kebutuhan manusia menurut kepentingan atau intensitas kegunaan dibagi menjadi 3. Yang pertama, kebutuhan primer, yang kedua, kebutuhan sekunder, dan yang ketiga, kebutuhan tersier. Yang pertama, kebutuhan primer. Apa sih yang dimaksud dengan kebutuhan primer? Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang paling mendasar dan harus dipenuhi oleh manusia. Apa saja contohnya? Yang pertama, papan itu rumah, yang kedua sandang, pakaian, yang ketiga pangan, itu makan. Yang kedua, kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan berupa penunjang hidup. Kebutuhan ini bisa ditunda pemenuhannya setelah kebutuhan primernya dipenuhi. Contohnya bisa televisi, kulkas, HP, dan lain-lain. Dan yang ketiga, kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang berkaitan dengan usaha menciptakan atau meningkatkan diri, prestise atau gengsi. Biasanya digolongkan menjadi sebuah kebutuhan mewah. Contohnya berlian, mobil, atau misalkan mau punya istana. Kebutuhan tergantung pada siapa yang memiliki kebutuhan tersebut. Contohnya, misalkan kita seorang fotografer, berarti kita membutuhkan kamera, atau kita itu misalkan sebagai pelukis, berarti kita harus membutuhkan alat-alat lukisnya. Namun untuk orang lain bisa jadi menjadi kebutuhan sekunder atau tersier. Maka dari itu, tahukah kalian mengetahui kebutuhan pribadi dan menggolongkan ke dalam 3 kelompok kebutuhan itu cukup penting loh untuk dilakukan. Tujuannya agar kita mengetahui mana kebutuhan yang harus didahulukan, kemudian memisahkan ke antara kebutuhan utama, sampingan, atau hanya sekedar keinginan. Bagaimana cara menentukan sebuah pilihan utama? Diagram prioritas. Nanti ada yang lebih penting atau yang tidak penting. Ada yang mendesak atau yang tidak mendesak.
ada yang penting dan mendesak, berarti kita lakukan sekarang. Kalau tidak penting tapi mendesak, segerakan rencananya. Terus ada yang tidak penting dan tidak mendesak, tunda atau tinggalkan. Terus penting tidak mendesak, minta bantuan orang lain. Terima kasih.